Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang manfaat internet untuk bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia. Saya dari kelas manajemen B. Saya akan membawakan materi tentang manfaat internet dalam bisnis. Pertama-tama kita perlu mengetahui pengertian dari internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Rahmi dari kelas B Manajemen. Internet memiliki berbagai manfaat, salah satunya di bidang bisnis. Internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, dan konsultasi dengan konsumen secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Magfira, kelas B Manajemen. Saya akan membawakan manfaat untuk internet. Ada 8 manfaat untuk internet, 2 diantaranya. Yang pertama, internet menjadi efektif untuk menganalisa produk dan pasar, seperti mempermudah pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Yang kedua, internet mudah untuk melakukan rekrutmen karyawan, seperti memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Maria Susana Lapoliwa dari kelas B Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan ada 8 manfaat internet untuk bisnis. Yang ketiga yaitu wadah untuk mendapatkan pelanggan secara efektif. Dengan adanya manfaat internet ini untuk kerja, maka akan lebih mudah dalam menjaring pelanggan yang diinginkan. Dan yang keempat itu ada sarana paling mudah dalam menyebarkan informasi mengenai perusahaan. Manfaat internet dalam dunia bisnis sangatlah berperan, karena adanya internet ini akan lebih mudah dalam menyebarkan peluang informasi mengenai bisnis dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rumsyanti dari kelas B Manajemen. 8 manfaat internet untuk bisnis. Yang kelima, dapat memperluas jaringan Anda. Anda juga bisa memperluas. Yang keenam, internet memudahkan Anda dalam melakukan komunikasi bisnis. Dalam hal komunikasi bisnis, Anda tak perlu lagi berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung. Anda bisa berkomunikasi melalui media chat atau telepon. Kebanyakan perusahaan atau pemilik bisnis saat ini sendiri sudah memanfaatkan media chat untuk berkomunikasi dengan mengirimkan teks, gambar, video, dokumen, hingga peta lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rahmianti. Saya dari kelas B Manajemen B. 8 manfaat internet untuk bisnis. 2 diantaranya yaitu internet dapat melakukan tracking pengiriman barang. Dengan adanya manfaat internet untuk kerja, setiap pengiriman barang yang Anda lakukan dapat dipantau langsung via website tracking. Dengan begitu, Anda akan lebih memantau proses pengiriman, seperti mendapatkan informasi mengenai sudah sampai di manakah barang tersebut dikirim. Dan manfaat internet untuk bisnis yang terakhir adalah membantu perusahaan atau bisnis Anda semakin go internasional. Dengan begitu, tentu saja keuntungan bisnis Anda semakin besar. Dalam hal ini, sangat disarankan bagi Anda untuk melakukan promosi produk maupun jasa dalam bahasa Inggris. Dengan begitu, orang luar pun cukup mudah memahaminya, dan jika tertarik, bukan tidak mungkin untuk membeli produk atau memakai jasa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrial dari kelas Manajemen B. Bisnis sebagai tantangan dan peluang bisnis di Indonesia. Dengan meluasnya perdagangan global, tidaklah cukup bagi sebuah perusahaan atau seorang entrepreneur hanya mengandalkan iklan dan selebaran brosur saja. Untuk memajukan bisnis yang dijalankannya, seorang entrepreneur yang berwawasan ke depan akan berusaha mengembangkan usahanya secara luas. Dan e-commerce merupakan salah satu solusi untuk memperluas jaringan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Prasetyo, kelas Manajemen B. Penerapan elektronik commerce bermula di awal tahun 1930-an dengan adanya inovasi elektronik fund transfer. Saat itu masih terbatas pada beberapa
perusahaan dan lembaga keuangan saja. Lalu muncul elektronik data interchange yang tidak hanya melakukan transaksi keuangan serta memperbesar perusahaan yang berperan serta dengan adanya komersial internet di awal 1990-an serta pesatnya pertumbuhan pelanggan potensial, maka lahirlah istilah elektronik commerce yang aplikasinya sangat berkembang pesat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ramsart Buraira, kelas manajemen B. Jadi pada dasarnya e-commerce merupakan bentuk transaksi ekonomi yang dilakukan secara digital. 3 fase inovasi dalam implementasi e-commerce. Yang pertama, adaptation, yaitu penghematan biaya semesta. Yang kedua, expansion, merupakan penghematan biaya yang besar dan peningkatan. Yang ketiga, transformation, yaitu mempunyai nilai tambah baru dalam meraih akses pasar yang lebih luas dan menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas manajemen B. Aplikasi e-commerce yang melibatkan katalog elektronik, pertukaran dan pangsa pasar. Pelelangan yang menggunakan pihak ketiga, marker-marker yang disebut infomerciaries yang mana lebih mewakili konsorsium dan perusahaan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taswil Afriza Paloa, kelas manajemen B. E-commerce B2B juga meliputi aplikasi seperti pertukaran data elektronis yang mana secara otomatis melakukan pertukaran dokumen bisnis di internet. Business to consumer B2C, khususnya bisnis yang menjual produk dan jasa ke konsumen pada website e-commerce yang menyediakan halaman web yang menarik, katalog media, proses pemesanan yang interaktif, sistem pembayaran dan elektronik yang aman, dan mendukung konsumer secara online. Consumer to consumer C2C, lelang acquisition termasuk dalam kategori C2C. Dengan perjalanannya waktu dan perkembangan teknologi informasi dan akses internet yang tak terbatas, maka perkembangan pula istilah yang lebih luas, yaitu hadirnya istilah e-business di mana skala bisnis dan industri yang lebih luas dengan melahirkan bisnis aplikasi berbasis online di segala bidang kehidupan masyarakat saat ini. Contohnya toko online, transport online, tiket online, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pembalawo dari kelas manajemen B. Hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami dalam implementasi bisnis elektronik berbasis online. A. Sarana infrastruktur. Infrastruktur bisnis adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang, mendukung kegiatan bisnis. Kenneth C. Louden dan Carol G. Trevor 2010. Infrastruktur secara langsung mempengaruhi kualitas layanan atau biasa disebut quality of service yang dialami oleh pengguna sistem, mengacu pada kecepatan layanan dan tingkat responnya, sehingga berbisnis dengan cara online merupakan salah satu cara untuk dapat mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Dalam bisnis online ini, hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan bisnis adalah penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat mendukung jalannya bisnis dan usaha, yang diantaranya yaitu persiapan hardware yang merupakan perangkat keras dalam teknik informasi, yang diantaranya adalah mempersiapkan PC, handphone untuk mendukung proses bisnis. Anda memiliki alat yang penting ini, yang diantaranya ada akun Yahoo, Google, Hotmail, dan lain-lain. Menyiapkan website atau blog untuk pemula atau biasa disebut newbie di bisnis online, Anda perlu memiliki website atau blog yang akan menjadi media bisnis online. Dengan web atau blog dapat memproduksi produk afiliasi, menjaring prospek, menambah referral, bahkan web dan blog itu sendiri bisa menjadi sumber penghasilan dengan menggunakan blog Anda. Terima kasih. Sekian video dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.